Ya, kemudian ini saya lanjutkan ya. Jadi bukan ini mengenai farmakoterapinya ya. Jadi sudah saya singgung mengenai beberapa jenis, beberapa macam paket obat ya. Ada yang tahap insentif ya, ada yang tahap lanjutan. Dan ini tadi kategori 1 ya. Kemudian kalau kategori 2 ya, kalau kategori 2 ya, kalau kategori 2 itu seperti ini ya. Kategori 2 itu sama juga seperti kategori 1 ya. Ini bahkan ada 3 paket ya, 3 paket ya. Ini tahap intensif ya, diberikan selama 3 bulan ya. Jadi ini tahap intensifnya itu yang 2 bulan minum isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, ethambutol dan streptomycin ya, disuntik streptomycin. Kemudian tahap kedua ya. Kemudian yang kedua 2 bulan lagi ya, itu diberikan obat isoniazid, rifampicin, pyrazamid, ethambutol dan tahap kedua diberikan ini isoniazid, rifampicin, pyrazamid dan ethambutol. Jadi ini obatnya itu ada 2 paket ya untuk tahap insentifnya ya. Yang paket pertama itu 2 bulan ya, ini 2 bulan. Kemudian paket kedua tahan insentifnya 1 bulan ya, 1 bulan. Kemudian setelah ini tahap ini selesai, kemudian dilanjutkan dengan tahap lanjutan selama 5 bulan. Jadi ini ada 3 paket, yang 2 paket tahap intensif, yang 1 paket tahap lanjutan. Tahap lanjutan itu lama ya, sampai 5 bulan ya. Tapi tidak tiap hari minum obat ya. Ini minumnya itu seminggu 3 kali. Nah, orang yang menerima kategori 2 ini ya, pasien yang mendapat paket kategori 2 ini mempunyai persyaratan ya. Ini contohnya persyaratannya itu adalah penderita yang kambuh. Jadi orang yang kambuh ya, udah sembuh tapi kambuh itu diberikan kategori 2 ya. Kemudian penderita yang gagal, jadi diobati tidak sembuh ya. Kalau yang kambuh itu kan ngobatinya berhasil tapi dia sakit lagi. Kalau ini memang dia nggak sembuh ya. Kemudian orang yang minumnya obat lalai ya, lupa ya, tidak disiplin. Ya, jadi dia minum obat tidak disiplin ya. Jadi ini akibatnya ya nggak sembuh juga ya. Jadi ini pasiennya itu kambuh ya, dia disiplin minum obat tapi kambuh ya. Kemudian ini juga disiplin minum obat tapi gagal ya, mungkin nggak poten atau gimana ya. Jadi kalau kategori 1 itu gagal ya, baik itu tidak sembuh maupun kambuh ya, ataupun pasiennya itu relapse ya, pasiennya itu lalai ya, lupa ya, itu dia diberikan kategori 2 ya. Jadi kategori 2 ini obatnya lebih banyak ya, dan pengobatannya lebih lama dibanding dengan kategori 1 ya. Kemudian untuk kategori 3 ya, ini beda lagi ya. Kalau kategori 3 ini kalau kita lihat obatnya itu lebih ringan ya. Ini hanya ada 2 paket, kalau tadi kan 3 paket ya. Ini ada 2 paket, diminum 2 bulan paket insentif, kemudian diminum 4 bulan paket lanjutan ya. Ya, kalau kita baca seperti ini adalah kode kategorinya ya, kategori 3 ya. Nah, ini obat ini diberikan adalah untuk pasien yang tes BTA-nya itu negatif ya, jadi dia itu di tes BTA itu negatif ya, nggak bereaksi ya, di tes hasil tanah asamnya negatif ya. Jadi waktu di ronsen itu positif ya, jadi positif walaupun positifnya itu tidak kuat ya, tapi positif. Jadi ini namanya penderita TBC ekstraparu ringan ya, jadi dia tidak di tes itu negatif ya, di tes BTA negatif, di tes ronsen positif. Jadi di ronsen itu memang ada bercaknya. Jadi TBC itu bercaknya itu di bagian atas paru-paru ya. Jadi kalau bercaknya itu banyak ya berarti itu memang infeksinya banyak. Tapi kalau sedikit ya ringan ya, infeksinya ringan atau sedikit. Nah jadi ini
kategori beda ya antara kategori 1, kategori 2 dan kategori 3 itu beda ya. Jadi kalau kategori 1 tadi itu ya, kalau kita lihat ya, kalau kategori 1 itu tadi apa namanya itu BTA-nya positif ya, BTA-nya positif ya, penderita baru ya, ini posisinya BTA-nya negatif ya, ronsen positif. Jadi ini memang beda-beda ya, apa namanya itu, paketnya ini tergantung ya, tes BTA-nya itu positif atau negatif, ronsennya itu positif atau negatif, itu tergantung ya. Jadi intinya itu, nanti yang menentukan memang dokter ya, jadi klinisi nanti yang menentukan apakah dia itu pakai kategori 1, kategori 2 atau kategori 3 ya, itu tergantung dari hasil BTA-nya bagaimana, kemudian ronsennya itu telah dibaca bagaimana, itu nanti akan ditentukan oleh dokter. Kemudian nama paketnya, jadi kalau Indonesia itu namanya paket itu Kombipak ya, jadi ini obatnya itu gratis ya, jadi obat itu gratis, ya, namanya Kombipak. Kombipak itu adalah regimen terapi obat anti tuberkulosis. Ya. Dan ini Kombipak ini diberikan dengan tujuan untuk mempermudah ya, karena sudah di situ tuh sudah mengandung lebih dari satu obat ya, jadi pasiennya tidak minum berkali-kali ya. Nah ini satu paket dalam satu masa pengobatan ya, Kombipak itu disediakan dengan gratis ya, biasanya di pelayanan kesehatan pemerintah ya, terutama puskesmas ya, rumah sakit ya, RSUD ya, dan balai TB paru, rumah sakit swasta juga sebenarnya ada ya. Jadi tapi kebanyakan memang program ini memang karena dari pemerintah gratis ya, memang masuknya ke lembaga pemerintah sendiri, yaitu puskesmas, RSUD ya mungkin ya, atau rumah sakit paru-paru ya. Kemudian bisa juga paket ini diberikan pada dokter praktek swasta yang sudah ditunjuk ya. Jadi ini memang bisa juga ya lewat dokter praktek swasta ya, lewat rumah sakit swasta juga bisa ya, asal memang sudah ada di penunjukan ya. Jadi sekali lagi Kombipak itu adalah obat gratis dari pemerintah yang digunakan untuk penanganan TBC ya. Ini adalah regimen terapi ya, atau paket terapi ya. Kemudian ini ada beberapa hal yang mungkin penting untuk disampaikan ya mengenai pengobatan TBC pada anak-anak ya. Prinsipnya itu sebenarnya sama dengan orang dewasa ya, pengobatan TBC anak-anak itu sama ya. Prosesnya juga sama ya. Tapi bedanya itu pada regimen terapi OAT ya, obat anti tuberkulosis pada anak itu, tahap lanjutannya itu juga setiap hari ya. Kalau orang dewasa kan tidak setiap hari, kalau ini tahap intensifnya itu tiap hari, tahap lanjutannya itu tiap hari. Ya. Nah, untuk anak-anak ya seperti obat yang lain ya, pada umumnya ya termasuk antibiotik yang lain itu diberikan berdasarkan berat badannya ya. Jadi kalau dosisnya itu wujudnya itu adalah kalau berat badannya berapa nanti baru dikalikan, jadi dosisnya itu disesuaikan dengan berat badan. Ini seperti ini ya kalau anak-anak itu ya. Jadi anak-anak itu di bawah 18 tahun ya. Ini tahap intensif, tahap lanjutan, perhatikan bahwa ini dilakukan tiap hari ya. Kalau ini, jadi ini 6 bulan ya totalnya ya. 2 bulan HRZ ya, 4 bulan HR. Jadi obatnya dikurangi ya. Tapi minumnya itu tiap hari ya, minum tiap hari. Kemudian bagaimana TBC pada wanita hamil? Jadi kalau ada wanita hamil TBC kan berarti dia juga, padahal kan hamil itu kan juga apa namanya itu berisiko terhadap janinnya kalau minum obat ya. Ini ada beberapa petunjuk ya. Pada prinsipnya itu sama dengan dengan pasien yang biasa yang tidak hamil ya. Pada prinsipnya seperti itu ya. Nah, obat yang nggak aman untuk wanita hamil itu hanya streptomycin ya. Karena obat ini bisa menembus barrier plasenta dan ototoksik. Ya,
Jadi prinsipnya pengobatan TBC itu tidak ada masalah ya pada wanita hamil ya. Dan kalaupun ada obat yang tidak boleh itu streptomycin. Jadi kan tadi kan sudah saya sampaikan kalau obat TBC itu ada obat primer, obat sekunder ya. Obat primernya itu rifampicin ya, isoniazid ya, kemudian ethambutol ya, kemudian streptomycin ya, kemudian pirazinamid. Nah, dari 5 itu yang aman itu 4. Jadi yang satu itu nggak aman untuk wanita hamil. Kemudian, nah, target pengobatan TB pada wanita hamil itu sebenarnya 2 ya. Yang pertama adalah menyembuhkan pasien sendiri ya. Dan yang kedua itu adalah tidak menularkan pada bayinya. Ya. Jadi untuk dirinya sendiri ya, dan untuk bayinya ya. Kalau dia diobati, bayinya juga terhindar dari TBC ya, tidak ditularkan oleh ke ibunya, dari ibu ke anaknya. Jadi tujuannya ya, ada 2 ya, menyembuhkan dan mencegah penularan pada janin ya. Kemudian pada wanita menyusui itu bagaimana ya pengobatan TBC ya. Pada wanita menyusui pada prinsipnya tidak berbeda ya dengan pasien pada umumnya ya. Semua jenis obat anti tuberkulosis ya, semua regimen obat anti tuberkulosis itu aman. Kemudian untuk pemberiannya ini juga sama dengan tadi yang kehamilan ya. Selain menyembuhkan orangnya juga mencegah penularan kuman kepada bayi yang disusuinya ya. Dan ini anaknya tetap bisa menyusui ya. Jadi walaupun ibunya minum obat, tidak perlu dikhawatirkan obatnya itu masuk ke air susu kemudian anaknya keracunan ya, itu tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian untuk vaksinasi itu menggunakan BCG ya. Kemudian jika ibunya itu terkena TBC, maka bisa dilakukan tindakan pencegahan ya, dengan isoniazid. Jadi isoniazid itu diberi bayinya itu diberi isoniazid ya, sesuai dengan berat badannya selama 6 bulan ya. Jadi ini mungkin harus dipertimbangkan cermat ya, karena ini kaitannya dengan minum obat selama 6 bulan ya. Jadi kalau memang dikhawatirkan terjadi penularan ya, ada skenario untuk mencegah yaitu dengan bayinya itu dengan minum isoniazid ya. Kemudian bagaimana kalau ada wanita yang menggunakan kontrasepsi padahal dia juga harus minum obat TBC. Nah, ini ada beberapa interaksi ya. Interaksinya adalah rifampicin. Ya. Jadi KB-nya harus diganti ya. Jadi tidak boleh KB dengan KB hormon, misalnya pil KB atau suntikan KB ya, atau susu itu nggak boleh ya. Jadi bisa diganti dengan menggunakan kondom ya, atau orang itu berjangka ya, menghitung siklus men ya. Ya, jadi ini KB-KB hormon itu tidak boleh ya. Jadi KB-KB-nya itu harus diganti. Nah, jadi ini solusinya adalah menggunakan kontrasepsi non hormonal. Ataupun toh kalau mau pakai yang hormonal itu yang dosisnya rendah ya, dosis estrogennya itu rendah. Ya. Kemudian untuk penderita TBC yang mempunyai penyakit hepar atau liver ya, jadi ada orang kena liver ya, itu liver itu kalau sakit itu SGOT dan SGPT-nya tinggi ya, bisa lebih dari 3 kali. Ya. Jadi ini prinsipnya ya, kalau SGOT itu dan SGPT itu kan parameter untuk mengukur apakah seseorang itu livernya normal apa enggak ya. Untuk mengukur itu, kalau memang dia itu tinggi ya, tingginya itu batasnya itu lebih dari 3 kali ya, maka obatnya harus dihentikan. Ya, jadi misalnya kalau orang itu minum obat TBC kemudian fungsi hatinya terganggu ya, di mana SGOT dan SGPT-nya naik sampai lebih dari 3 kali, maka dikatakan orang itu harus menghentikan obat itu. Ya. Dan ini pirazinamid ya tidak boleh digunakan. Jadi pirazinamid itu adalah obat yang tidak boleh digunakan karena mengganggu fungsi dari liver ya.
Jadi kalau orangnya sudah sakit liver ya nggak boleh menggunakan pirazinamid ya. Jadi regimen terapinya seperti ini. Rifampicin ya, isoniazid, ethambutol, streptomycin ya. Tidak menggunakan pirazinamid ya. Ini Z-nya nggak ada ya. Jadi ini tidak menggunakan pirazinamid. Nah, kemudian kalau orangnya sakit ginjal, gimana gangguan ginjal ya? Kalau orang kan gangguan ginjal, sebentar, orang gangguan ginjal ini, nah ini tadi keliru ya. Ini kalau yang gangguan ginjal ya, ini oke ya untuk isoniazid, rifampicin dan pirazinamid. Ya, jadi gangguan ginjal itu aman, tetapi streptomycin nggak boleh ya, dan ethambutol nggak boleh. Jadi kalau gangguan liver itu yang nggak boleh pirazinamid, kalau gangguan ginjal yang nggak boleh itu streptomycin dan ethambutol. Ya, jadi ini seperti itu ya. Jadi kombinasinya ini ya, kombinasi obatnya. Kemudian kalau penderita diabetes itu bagaimana? Kalau penderita diabetes itu yang nggak boleh, yang bermasalah itu adalah penggunaan rifampicin. Ya. Nah, karena rifampicin itu berinteraksi dengan obat-obat diabetes seperti glimepiride, glibenclamid ya, yang termasuk golongan sulfonylurea. Nah ini obat-obat ini interaksinya itu menurunkan efeknya. Jadi pemakaian obat tuberkulosisnya itu harus dinaikkan dosisnya ya. Jadi ini interaksinya kalau dia terkena diabetes itu adalah rifampicin ya. Kemudian bisa juga interaksi dengan ethambutol. Ya. Kenapa? Karena ethambutol mempunyai komplikasi terhadap mata, sementara diabetes mellitus sendiri juga bisa merusak mata yang dinamakan diabetik neuropati ya. Nah, kemudian ini ya adalah secara spesifik ya. Streptomycin ya, streptomycin ini menyebabkan gangguan pendengaran dan keseimbangan ya. Ethambutol itu menyebabkan gangguan penglihatan ya, matanya kabur. Pirazinamid itu peningkatan asam urat ya. Dan ini tadi sudah saya sampaikan tidak boleh untuk penyakit liver ya, atau hepar ya. Kemudian isoniazid itu menyebabkan tangan itu kebas atau kesemutan ya. Namanya neuritis perifer atau saraf tepinya kena ya. Maka harus dikombinasi dengan vitamin B6 ya untuk menghindari saraf perifer, gangguan saraf perifer. Kalau rifampicin ini kencingnya bisa berwarna merah ya. Air liurnya berwarna merah, air matanya bisa berwarna merah. Itu efeknya seperti itu. Dan tadi sudah dikatakan tidak boleh kalau untuk wanita hamil itu akan mengurangi efektivitas dari obat KB-nya ya, yang hormonal itu. Ini adalah contoh Kombivac ya, Kombipak ya, contoh Kombipak ya. Ini satu paket ya. Ada yang Kombipak dewasa, ada yang Kombipak anak-anak ya. Ya, itu ya materi tentang obat tuberkulosis ya.